Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Asep Rudi Casmana. Channel seputar teknik penulisan skripsi. Oke, hari ini kita sudah sampai di bab 3 ya, tentang teknik penulisan metode penelitian. Nah, video sebelumnya saya sudah membahas tentang metode penelitian kualitatif gitu. Nah, sekarang kita akan coba fokus kepada pendekatan kuantitatif gitu. Jadi ada sedikit perbedaan ya tentang isi-isi yang terdapat pada kuantitatif gitu. Mari kita coba lihat perbedaan-perbedaan apa yang mungkin bisa kita coba tuliskan ketika meneliti menggunakan metode kuantitatif. Nah, di bab 3 metode penelitian, nah yang pertama adalah tujuan penelitian. Nah, ini juga sama ya, tujuan di sini sesuai dengan masalah penelitian, seperti untuk mendapatkan data empiris tentang adanya hubungan antara kedua variabel tersebut gitu. Nah, sekali lagi tujuan penelitian itu disesuaikan dengan permasalahan penelitian gitu. Jadi harus sinkron ya antara tujuan dengan masalah penelitian gitu. Nah, silahkan ketika sudah ada masalah permasalahan penelitian yang ada di bab 1 tinggal dikembangkan dalam tujuan penelitian ini gitu. Lalu yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini masih sama ya dengan di penelitian yang kualitatif di penjelasan video sebelumnya, bahwa penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 6 bulan. Nah, 6 bulan itu atau 1 semester adalah waktu yang sangat singkat gitu ya, apalagi mengambil datanya itu adalah paling hanya 1 atau 2 bulan saja, paling lama 3 bulan. Nah, sisanya mahasiswa juga perlu untuk dapat mengolah data, kemudian perlu untuk dapat menuliskan kembali gitu hasil penelitian tersebut. Sehingga gitu ya, dalam hal ini perlu silakan untuk dapat menyesuaikan tentang lokasi dan waktu penelitiannya. Misal kalau sekolah ya jelaskan di mana sekolahnya gitu. Misalnya SMA 1 Kota Bekasi gitu kan, silahkan untuk dapat dijelaskan lokasi dan waktu penelitian. Nah, lalu berikutnya dalam menjelaskan lokasi dan waktu penelitian juga perlu untuk dapat dijelaskan tentang keterkaitan dengan topik atau tentang judul penelitian itu gitu. Nah, lalu berikutnya sama ya, desain dan pendekatan penelitian ini juga sama menjelaskan kalau dalam kuantitatif, pendekatan kuantitatif atau quantitative approach gitu kan. Nah, apakah menggunakan deskriptif statistik atau menggunakan inferensial. Nah, silahkan disesuaikan dengan pendekatan penelitian tersebut gitu. Lalu berikutnya adalah bagian yang menjelaskan tentang populasi dan sampel serta berapa jumlahnya. Nah, ada perumusannya ya, ada rumus cara menentukan populasinya berapa, kemudian sampelnya berapa. Nah, itu ada rumusnya. Nah, silahkan menggunakan rumus gitu kan, berapa jumlah populasi dan berapa jumlah sampel yang diperoleh. Namun di sini saya menyarankan setidaknya terdiri dari 30 atau 40 ya minimal ya untuk data dalam penelitian kuantitatif gitu. Kalau misalnya bisa lebih banyak maka lebih bagus lagi gitu. Jadi sekali lagi untuk populasi dan sampel itu mengikuti rumus yang telah digunakan, lalu sesuaikan berapa jumlah sampel yang harus diperolehnya gitu. Nah, lalu berikutnya adalah kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, ini juga perlu untuk dijelaskan kira-kira instrumen penelitian yang akan digunakan itu apa gitu. Misalnya pada variabel terikat gitu kan, menjelaskan tentang instrumen yang akan menjaring tentang data tentang variabel terikat gitu. Atau misalnya variabel bebas, bagian ini menjelaskan mengenai instrumen yang akan menjaring tentang data variabel bebas gitu. Nah, lalu berikutnya ketika teman-teman menggunakan eksperimen gitu ya, sehingga
perlu untuk dapat mencantumkan prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini merupakan langkah-langkah ya, langkah-langkah yang digunakan untuk dapat melakukan penelitian tersebut. Nah, ini sangat penting karena bagian langkah-langkah ini harus dijelaskan secara detail. Sebetulnya semuanya juga harus dijelaskan secara detail ya, hanya saja pada bagian langkah-langkah penelitian ini gitu kan, atau prosedur ini yang nanti akan dapat ditiru oleh pembaca gitu, kira-kira bagaimana sih si peneliti ini melakukan penelitian, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu yang nanti akan mungkin diikuti oleh peneliti berikutnya gitu. Nah, bagian yang terakhir adalah teknik analisis data. Ini juga sama, harus dijelaskan meskipun dengan menggunakan kuantitatif begitu. Tetapi harus, karena meskipun ini bab 3 ya, tapi minimalnya rencana ketika membuat proposal penelitian itu rencana teknik analisis datanya seperti apa, dan itu perlu untuk dapat dijabarkan dan dideskripsikan dengan baik gitu. Oke, itu saja bagian bab 3 tentang metode penelitian kuantitatif. Jangan lupa lihat video juga sebelumnya juga ya, yang menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.